lagi, semangat Tuhan, angkat suaramu, katakan, ku sanjung, kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain berkata. Disanjung di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan kami. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hanya ini yang bisa kami katakan, terima kasih, thank you Lord buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami sembah, terima kasih. Sama-sama kita katakan dengan syukur-Mu, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allah. Sembuhkan yang sakit hari ini, bebaskan yang terikat hari ini, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami pulang tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang. Kami pasti membawa berkas-berkas daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami.
Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Dan setiap kata kalimat firman Tuhan yang sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan dan mempercaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 30 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah, Yesus mengasihi, Yesus memberkati saudara. Saudara kalau 30 orang kayaknya gimana gitu, kayak gak senang, kayak gak suka. Terlalu banyak Pak Pendeta. Siapa tahu ya kan. Saudara siapa tahu sama yang belakang belum kenal. Pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Atau mungkin siapa tahu juga ada tetangga saudara yang sering biasanya berantem kan. Pas salaman di gereja, ketemu di gereja, ya kan udah gak berantem lagi. Amin. Saling mengampuni, saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Hari ini judul atau tema khotbah saya berbicara tentang ucapan bahagia. Saudaraku, Bapak Ibu, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya, supaya saudara yaitu berbahagia di dalam Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa setiap orang perlu yang namanya bahagia. Setiap orang perlu yang namanya diberkati. Setiap orang perlu yang namanya mendatangkan damai sejahtera. Bahkan setiap orang perlu yang namanya sukacita. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah apakah tolak ukur kebahagiaan manusia itu? Apakah ketika seseorang memiliki harta yang banyak, apakah ketika seseorang punya kepeng, punya cuan yang banyak, apakah orang ini dikatakan bahagia? Atau mungkin juga justru sebaliknya, apakah ketika dia tidak punya uang, apakah dia ketika dia tidak ada jabatan, tidak punya harta, apakah ini yang dikatakan bahagia? Nah saudaraku, tahukah saudaraku ada 9 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya pada zaman itu. Tapi hari ini kita membahas hanya cuma 3 ucapan bahagia. Buka Alkitab saudara, terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saran saya, saudaraku, jangan buka Facebooknya, jangan buka TikToknya, jangan buka Instagramnya, jangan foto saya karena saya sudah ganteng. Amin. Nanti kalau saudara ingin berfoto sama saya selesai ibadah, amin. Saudara kan nggak yakin saya ganteng. Saya ganteng, saudaraku, betul. Kita harus mensyukuri ya ciptaan Tuhan. Iya, saya ganteng loh. Tapi dulu waktu saya belum pelayanan saya jelek. Iya. Tapi setelah melayani mah ganteng banget. Ya kan? Mirip-mirip Sarukan sedikit lah. Gitu. Tapi dari Tarutung sana. Saran saya saudara ya buka Alkitab saudara ya. Dan saran saya juga saudara ya ambil catatannya, ambil pulpennya. Ya, saya mendorong saudara kalau pendeta khotbah, catat khotbahnya.
Ya, catat khotbahnya supaya saudara pulang pasti diberkati, dan waktu saudara pulang bisa mengingat kembali isi khotbah tersebut. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Set pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ayat yang kelima, sama-sama kita baca. Judul perikopnya adalah khotbah di bukit ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2 saudara. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 4 saudara. Ayat 5, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lemah, karena apa? Mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, tahukah saudaraku bahwa ucapan bahagia merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Tuhan Yesus di bukit ini merupakan landasan setiap orang percaya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit ini merupakan sinyal bagi orang percaya. Sangat disayangkan ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak memahami bahwa ketika Anda dan saya tinggal di dalam Tuhan, maka hidup saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, apa sih kata bahagia itu? Saudaraku, tahukah saudaraku bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah slide berikutnya. Kata bahagia, saya catat di sini keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari yang susah. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan makarios, yang artinya bahagia, yang artinya beruntung. Nah, kalau kita pelajari nanti bahwa di sana dikatakan orang miskin berbahagia, tidak dikatakan orang kaya berbahagia, iya kan? Tetapi Bapak Ibu tahu gak saudaraku, Yesus ingin memberikan pengajaran. Yesus ingin mempertegas bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, bahkan orang-orang yang tinggal di tempat itu, karena kata makarios adalah pulau. Kata makarios adalah pulau bahagia. Jadi ketika orang-orang yang tinggal di dekat pulau itu adalah orang-orang yang subur, orang-orang yang makmur, orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah saudara bahagia dalam hidup ini? Amin. Karena banyak hari-hari ini orang Kristen yang hidupnya nggak bahagia, hidupnya nggak bersuka cita, hidupnya nggak ada damai sejahtera. Tapi saya percaya sebagai hamba Allah memperingatkan saudara hari ini, seberapa besar pun tantangan hidup pergumulan saudara lewati hari ini, yang saudara alami, saya percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, hidup saudara bahagia di dalam Tuhan. Nah, hari ini ada 3 hal Bapak Ibu yang kita pelajari ucapan bahagia dalam Injil Matius pasal 5 di bagian yang pertama. Poin yang pertama di ayat yang ketiga, perhatikan baik, slide berikutnya saya akan baca buat saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa berbahagialah orang
yang miskin di hadapan Allah. Slide berikutnya. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bahwa berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudaraku, Bapak Ibu, ada begitu banyak para penafsir mengatakan miskin di sini berbicara tentang miskin secara rohani. Tetapi kita akan lihat, kita akan lihat dalam bahasa Yunaninya kata miskin di sini memiliki 3 pengertian. Tolong dibantu slide-nya. Udah kelewatan terus. Lagi. Nah, kata miskin di dalam Alkitab memiliki 3 pengertian dalam bahasa Yunani. Yang pertama dikatakan penikros. Bilang sama saya, katakan penikros. Jadi kata penikros ini berbicara tentang kekurangan harta. Ini berbicara tentang tidak memiliki uang. Ini berbicara tentang tidak memiliki harta duniawi. Itu penikros. Lalu kemudian ada kata penes. Nah, kata penes ini berbicara tentang miskin, bahwa masih memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja. Nah, ada orang miskin tapi masih bisa makan. Sekalipun gali lubang, tutup lubang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kata penes. Lalu kemudian Bapak Ibu kata petokos. Kata petokos ini miskin yang sangat ekstrim. Kata petokos ini Bapak Ibu ketidakmampuan sama sekali dalam ketidakberdayaannya. Jadi saya bisa simpulkan miskin yang dikatakan Yesus adalah bahwa miskin ekstrim, miskin ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya dalam menjalani kehidupannya. Dalam Alkitab saudara, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, Yesus memberikan contoh bagaimana perumpamaan antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 25. Nanti saudara baca di rumah ya. Di sana diceritakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nah, dalam kemewahannya, tetapi tiba-tiba ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Suatu ketika Bapak Ibu, Lazarus ini datang minta makanan kepada orang kaya ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang kaya ini tidak memberi dia makanan. Alkitab sudah mengatakan bahwa orang miskin ini, Lazarus ini mati. Tetapi orang kaya ini pun mati. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Allah Abraham. Tetapi sedangkan orang kaya tidak. Apa yang terjadi? Suatu ketika orang kaya itu dalam keadaan kehausan. Lalu orang kaya itu bilang, karena dia melihat si Lazarus sedang duduk pangkuan Abraham. Dia bilang begini, Bapak Abraham, saya sedang kehausan. Bapak Abraham, saya sedang kehausan. Tolong celupkan ujung jarinya ke dalam air supaya menyejukkan lidahku. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, Bapak Abraham berkata kepada orang kaya itu, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau akan menderita. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa orang kaya sukar masuk surga? Kenapa orang kaya sering sekali menyombongkan dirinya? Saya pelajari, ternyata banyak orang kaya merasa dirinya hebat. Ternyata banyak orang kaya merasa dirinya kuat. Ternyata banyak orang kaya
Dia mengatakan kejayaanku menjadi kekuatanku dan andalanku. Dan biasanya banyak orang kaya dia berkata, tanpa Tuhan saya pasti bisa. Saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan tidak melarang kita kaya, betul? Tuhan tidak melarang saudara kaya. Justru Yesus rela menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Yesus rela menderita supaya saudara bebas dari penderitaan. Yesus rela terkutuk supaya saudara bebas dari kutuk. Tetapi banyak orang kaya sering sekali tidak menyadari bahwa semua yang dia terima semuanya berasal daripada Allah. Makanya Alkitab mengatakan, maaf saudaraku ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan kita miskin. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah miskin. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kenapa kita miskin secara harta duniawi? Jawabannya adalah karena dia malas bekerja. Banyak hari-hari ini tanpa disadari, dia selalu berdoa siang dan malam kepada Allahnya. Dia bilang, Tuhan berkati hidup saya. Tolong jatuhkan emas berkilo-kilo dari langit sana Tuhan. Hei, bangun kau dari tidurmu. Iya kan? Ada hal yang harus saudara kerjakan. Iya kan? Kerjakan bagian saudara, biar Allah mengerjakan bagiannya. Katakan amin. Saya bilang begini, Pak, tidur pun diberkati, betul. Iya. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara, kita pun bekerja. Tuhan mau saya dan saudara kita aktif. Makanya, ya pepatah dunia, alright lah, labora. Bekerja sambil berdoa. Jangan dibalik-balik saudaraku. Apalagi anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda sering sekali terlalu kebablasan. Dia bilang, Tuhan, tolong kasih saya jodoh. Iya kan? Hidungnya mancung, badannya tinggi, kulitnya putih. Padahal di rumah tidur terus, gak pernah keluar. Ya kan? Dari mana? Lu kira Tuhan itu kayak ya teh celup? Iya kan? Lu kira Tuhan itu kayak dukun? Iya kan? Saudara keluar dong, ibadah dong. Iya kan? Siapa tahu ketemu. Iya kan? Betul nggak? Ada usaha yang saya lakukan. Iya. Halo. Itu bahasa Mandarin itu. Jangan tidur terus kerjaannya. Bangun kau dari tidur. Keluar kau, bekerja kau. Unang namolum karijom. Iya. Oh, kalau masalah berkat kadang-kala orang kesunua berkat, amin, amin, amin. Amin, amin. Kalau kerja nanti dulu Pak Pendeta. Dari mana? Rata-rata orang sukses itu, saudaraku, dia mau bekerja keras. Amin. Iya, dia bersungguh-sungguh. Ada hal yang dikerjakan menjadi bagiannya. Waktu saudara bekerja sungguh-sungguh, maka Tuhan membuka pintu berkat buat Anda dan saya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada kata miskin di dalam Tuhan. Amin. Yang membuat saudara miskin adalah karena saudara malas bekerja, malas berdoa, malas baca Alkitab. Holan namudu karjuna. Pak, Bu, kalau suami ibu suka tidur di rumah terus, orang monggok modem karjuna, suruh bangun, kerja, tarik duit. Iya kan? Kalau istri cuma tidur kerjanya di rumah, suruh bangun, kerja.
buat kopi suamimu, siapin baju anak-anakmu. Jangan males lah. Kalau saudara ingin ya aktif kerja supaya tidak malas, perhatikan semut. Loh, saudara nggak percaya? Alkitab kan mengatakan ya, semut itu mengumpul makanan pada musimnya. Semut aja nggak malas loh. Dia bekerja. Masa kita kalah sama semut? Kita ini ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu kalau saudara malas, suami malas, nanti cari semut, coba perhatikan semut. Gitu. Iya. Amin. Beri tepuk tangan dulu, pujian Nabi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Slide berikutnya, sudah terlalu jauh kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa dalam Injil Matius pasal 5 ini, di poin yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita yang dikatakan Yesus di sini bukan duka cita ketika ditinggalkan yang kita kasihi. Duka cita yang dikatakan Yesus di sini bukan karena kita ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri ketika dia sudah kembali kepada Bapa di sorga. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu, pada intinya ya, saya mencatat ada 3 hal kata duka cita dalam bahasa Yunani. Dikatakan penteo. Slide berikutnya. Memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah orang yang dapat tahan berdiri menghadapi kesedihan yang pahit sekalipun. Saya ingin tanya buat saudara, hidup ini capek apa enggak? Capek Pak, Bu. Iya. Kadang-kala masalah satu belum selesai, ada masalah berikutnya. Iya. Jangan saudara pikir pendeta nggak punya masalah. Pendeta justru banyak masalah dibandingkan saudara loh. Iya. Iya. Dalam kehidupan kita kadang-kala diperhadapkan dengan hal-hal masalah, pergumulan. Iya. Saya punya cerita yang sangat unik. Saya pernah sama tim ke Semarang. Jadi Pastor Steve, lalu satu lagi ada namanya mahasiswa gitu. Nah, dalam perjalanan kami ke Semarang, Bapak Ibu, itu ya mahasiswa ini saudaraku, kami pergi ke Semarang, waktu baru ya dalam perjalanan gitu lah, kira-kira 10 menit, 15 menit gitu, ya kan. Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Kenapa kaget? Tidurnya ngorok. Nah bagi saya ini masalah buat saya. Kenapa? Saya nggak bisa istirahat, ya kan. Bayangkan tidurnya, bagi saya hebat sekali, luar biasa. Ngoroknya luar biasa. Tidurnya ngoroknya. Saya bilang kaget ini. Saya nggak bisa tidur ini, ya kan? Benar, serius, benar. Ya. Jadi dalam perjalanan saya nggak bisa tidur. Waktu dia mulai ngorok saya kaget. Itu saya sampai terangkat begini. Untung nggak sampai ke langit, ya kan? Serius Bapak Ibu. Iya. Saudara tahu nggak kalau perbedaan kalau orang ya tidurnya ngorok itu biasanya ada tipe-tipenya. Jadi kalau orang banyak pergumulan, banyak masalah, ngoroknya pasti ekstrim. Gitu. Serius. Itu banyak pergumulan. Jadi kalau suami-suami yang ngoroknya ekstrim itu banyak pergumulan. Tapi kalau pergumulannya sedang, ngoroknya lumayan dikit. Nah, itu sedang. Tapi kalau orang pergumulnya dikit, lebih sedang lagi. Nah, itu pergumulan bagi saya waktu perjalanan ke Semarang. Bayangkan saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Habis pulang pelayanan,
Ya, pergi ke Semarang sama tim. Tuh. Lalu yang kedua, apa sih pengertiannya tentang apa ini? Kata duka cita yang kedua adalah menyesali atas kesedihan penderitaan akan dunia ini. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Dunia hari ini semakin hari semakin jahat. Oleh sebab itu Alkitab Antasaya mengatakan kita harus berjaga-jaga. Iya. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu tempat tentang karunia-karunia, membedakan roh. Kayak anak-anak kita harus jaga ya betul-betul Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa? Kita sekarang lagi digiring, anak-anak kita digiring dengan apa? Perkembangan teknologi yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Iya. Jadi kalau anak kita nggak bisa kita batasi main gadget, main handphone, akan habis. Ya. Akan jatuh ke dalam dosa. Anak saya itu punya jadwal main gadget, saudara, main handphone. Cuman Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau udah dikasih Jumat, waduh, lupa mandi, lupa makan. Tuh. Kadang-kala kita jengkel papanya. Iya kan? Pendeta kita kadang-kala ya bisa-bisa ya, mohon maaf ya, kalau udah kesal juga ya kan, udah nggak ada lagi apa pendeta. Iya bener. Lu bayangkan saudaraku ya. Makanya anak-anak kita harus perhatikan saudaraku ya. Iya. Iya. Lu bayangkan saja kita buka handphone saja, buka galeri saja, foto aplikasi ada aja kan aplikasi yang enggak. Aplikasi yang joget-joget gitu-gitu kan. Sudah tahu sendirilah. Iya. Iya main PUBG bisa ngomong-ngomong, mohon maaf, ngomong-ngomong kotor. Teman-temannya itu bisa ngobrol di situ. Kadang-kala ya ngomong anak, apa sih ngomong apa sih itu? Iya, ngomong yang enggak gitu loh. Karena terpengaruh. Karakternya bisa terpengaruh. Itu perkembangan dunia hari-hari ini. Jangankan anak muda. Ya, suami istri juga bisa terpengaruh. Ya. Iya, bisa terpengaruh. Ya. Iya, hati-hati saudara. Iya. Apalagi kita harus ya, mohon maaf ya, kita harus bergaul kepada orang-orang yang baik. Bergaul kepada siapa? Ya minimal hamba-hamba Tuhan. Kita mengatakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tanpa kita sadarin banyak anak Tuhan jatuh kepada dalam apa? Ya, perzinahan, seks bebas, homo, lesbi. Waduh. Iya, badannya sih tegap. Iya kan? Tapi jalannya udah beda. Ya ampun, najis. Iya. Iya, saya suka nge-gym Bapak Ibu ya. Saya itu kan nge-gym ya, member gitu. Wih, badannya tegap-tegap. Tapi ketika saya ngobrol, Pak, apa kabar? Iya, apa kabar? Wih, saya bilang najis. Wih, badan sih kekar ya kan? Wih, di jalannya, wih. Wih, ngeri. Ngeri. Coba kalau saya bergaul sama dia berapa bulan saja, transfer itu. Roh homo. Serius Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Perhatikan pergaulan anak-anak kita. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena hari-hari dunia makin jahat loh. Ya. Yang ketiga, kata Penteo dikatakan orang yang sedang menyesali dosa-dosanya. Ini yang paling penting. Jadi ketika seseorang menyesali dosa-dosanya, Yesus berkata, dia adalah orang berduka cita. Sebab itu Bapak Ibu dalam nama Yesus, kadangkala ya, orang kalau jatuh dalam dosa pasti berduka cita, dia menyesali dosanya. Ya. Kita ambil contoh siapa? Tokoh-tokoh Alkitab. Paulus yang tadinya sering menganiaya jemaat Kristen. Ya. Tapi ketika dia bertobat, dijamah oleh Yesus. Tapi yang terjadi Bapak Ibu ya, Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu Paulus yang katakan. Lalu kemudian siapa? Daud pernah jatuh ke dalam apa? Dosa perzinahan. Lalu siapa? Pemungut cukai. Ya. Sebab itu Bapak Ibu dalam nama Yesus, ya, Tuhan mau Anda dan saya kita berjuang.
Tuhan mau Anda dan saya suatu saat kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu Wahyu pasal 7 ayat 17 berkata, slide berikutnya. Yuk, 2, 3, iya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan apa? Menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi saudara-saudaraku, hidup kekristenan kita tidak hanya semata-mata yaitu terdiri dari kegembiraan atau tawa. Hidup kekristenan kadang-kala kita berduka cita. Tapi saya percaya orang yang berduka cita pasti digantikan dengan sukacita melimpah daripada Tuhan. Katakan amin. Sebab itu teruslah bertahan. Sekali lagi saudara berduka cita hari ini, beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir saya akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan selesai. Ayat kelima, sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi yang ketiga yang harus kita pelajari adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, biasanya kita sering pahami orang yang lemah lembut adalah orang yang sikap rendah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang hina, yang kurang terampil, yang kurang cekatan. Tetapi Yesus berkata bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia. Tetapi bukan hal itu yang demikian dikatakan Yesus. Orang yang hina bukan. Orang yang lemah lembut memiliki dua pengertian. Yang pertama dikatakan praus. Bilang sama saya, katakan praus. Jadi kata praus ini Bapak Ibu, kata ini dipakai untuk binatang-binatang ternak yang dilatih untuk menuruti kata-kata perintah kepada tuannya. Itu kata praus. Jadi tunduk kepada tuannya. Saudara, kalau saya dulu ya, waktu di kampung saya itu saya punya anjing peliharaan, ya. Makanya saya kan, ya, tapi tergantung lah saudara. Ya, jangan suka makan anjing lah, gitulah. Iya, kasihan Bapak Ibu. Iya, jangan makan ini lah. Iya, tapi biasa aja Pak ngomongnya. Iya, saudaraku, anjing itu ya, mohon maaf ya, anjing itu kadang-kala ya lebih taat kepada Tuhannya loh. Iya. Saya punya anjing Bapak Ibu. Kalau kita mau nyampe rumah nih, kira-kira berapa meter, dia tahu tuannya mau datang tuh. Dia mulai samperin kita, ekornya mulai digoyang-goyangkan, gitu ya kan? Iya. Anjing kita kalau kita bilang duduk kamu, dia duduk. Angkat tangannya, dia angkat tangannya. Gitu kan? Iya, serius saudaraku. Iya, angkat tangan dia. Iya. Tidur nggak? Dia tidur. Kadang-kala mohon maaf ya, kita banyak orang Kristen nih, kadang-kala sering sekali mohon maaf nih, kita nggak taat kepada Allah kita. Lebih taat apa? Kita ngajar mohon maaf nih ya. Sebab itu Bapak Ibu, kita ini bukan binatang. Kita ini makhluk ciptaan yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Allah yang menyalahkan buat saudara, mari kita taat, mari kita dengar-dengaran, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan loh. Jadi semua yang tertulis dalam Alkitab harus lakukan. Kita ini manusia yang paling sempurna, serupa dan segambar dengan Kristus. Kita dijadikan biji matanya. Lalu kemudian kata apa? Protes dalam bahasa Yunani. Nah, kata protes ini berasal dari kata pro dan testamin atau testamentum. Makanya ada kata protestan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, ya, Yesus tidak hanya saja mengatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang hina, tetapi orang yang lemah lembut adalah memiliki yang namanya yaitu kerajaan surga. Tuh banyak orang Kristen, maaf nih, ibadah 6 sesi, ya,
tapi sulit mengampuni, coaks gitu kan. Iya. Banyak orang Kristen hari-hari ini, mohon maaf nih ya, ibadah di tempat ini 5 sesi, 6 sesi, tapi sulit mengampuni. Saya sebagai hamba Allah memberitahu saudara, ya, mari mengampuni, mari lemah lembut, mari saling mengasihi. Orang yang lemah lembut adalah, ya, orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak akan pernah marah pada waktu yang salah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bersabar, yang memiliki roh kesabaran. Saudara, kalau ingin mau belajar dari orang yang lemah lembut, belajar sama orang Batak. Serius loh. Saudara kayak nggak senang gitu? Iya, bener loh. Saudara kalau ingin lemah lembut, belajar sama saya loh. Saya lemah lembut loh, kelihatan wajahnya. Amin. Iya, Bapak. Orang Batak itu ya, memang kalau kata-katanya memang ya agak-agak kasar dikit lah, menceplek gitu. Ya, orang Batak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita nikah. Kalau nggak ada, usah kita jadi nikah. Itu orang Batak. Ya. Tapi tahu saudara, orang Batak itu sebenarnya lembut hatinya. Ya. Saudara tahu buah durian? Tahu? Buah durian, walaupun di luar kasar, di dalamnya lembut, enak dimakan. Itu orang Batak. Serius? Iya. Iya, nggak percaya saudara. Saudara nggak percaya gitu. Bener Pak Bu. Orang Batak itu, ya saya udah perhatikan orang-orang lembut loh. Iya. Saya punya teman, mohon maaf nih ya. Ya, wah lembut banget. Lembut. Kalau kakinya kita injak, ya kan? Jangan diinjak dong kaki saya. Gitu. Kita injak lagi, aduh, jangan diinjak dong. Kalau orang Batak, nggak tahu di mana? Hah? Gitu kan? Kalau orang jangan dong. Tapi Bapak Ibu, ya, kadang-kala orang yang lemah lembut itu, yang ngomongnya halus-halus, sangat sulit mengampuni loh. Dalam, oh bener Bu, dalam Bu. Sedalam apa Bu? Wah, sedalam sungai Danau Toba. Dalam, bener dalam. Orang kalau lembut itu dari perkataannya, tapi nggak bisa ditebak juga. Tapi kalau orang Batak mah pasti lembut lah. Amin. Serius. Anak-anak muda nih pacaran sama orang Batak loh. Serius, karena udah mengalami. Iya. Bener Bapak Ibu, iya. Orang Batak itu kan tembak langsung kan. Iya. Kelihatan aja sih kasar. Kelihatannya omongan tapi baik loh. Saya punya mama Boru Silaban. Karena mama saya kan pasti saya angkat-angkat lah, nggak pernah saya jatuhin. Iya. Mama saya itu memang bawel minta ampun. Mama saya tuh nggak bisa lihat debu loh, dikit tuh nggak bisa lihat debu dia. Dia kalau lihat debu tuh udah marah dia. Iya serius. Tapi ketika kita bersihkan, ya kita ngomong sama dia baik-baik, Mak, kan udah saya bersihkan nih. Jangan lupa ya, beli saya baju baru. Dia beli itu. Iya. Ambil hatinya dong. Benar, serius. Jadi belajar sama orang Batak. Orang Batak itu lembut hatinya. Amin. 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 Hai. Karena khotbahnya kan udah siang-siang begini kan. Iya, udah jam-jam ngantuk. Benar Bapak Ibu, serius. Iya, makanya Yesus bilang kan, orang yang melembut ya berbahagia. Tapi nggak juga lah. Orang yang lemah lembut kadangkala pendendam, ya kan, makan dalam, ya kan. Orang yang lemah lembut kadangkala dalamnya minta ampun, simpannya di sini Pak, bukan di sini. Tapi saudara adalah orang-orang yang lemah lembut, mau mengampuni, mau mengasihi, melepaskan pengampunan. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Saya simpulkan khotbah kita. Saya undang pemusik. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari ucapan bahagia dalam Injil Matius pasal 5. Bagian yang pertama, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berbahagialah orang berduka cita, mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau ketiga hal ini kita lakukan dengan setia,
percayalah, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan di pujian bagi Allah. Sama-sama kita balik berdiri. Yesus jamah. Terima kasih Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, semua telah berubah. Yesus jamah, Yesus jamah. Lebih sungguh lagi, beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Yesus jamah, amin. Dan beri damai